Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya di channel Dua Kehidupan. Seperti biasa, saya akan menceritakan kisah horor lagi tentunya. Penasaran dengan ceritanya? Silakan simak sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Oh iya, tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru membuka channel ini, kalian juga bisa berkirim cerita mistis atau pengalaman horor kalian ke akun Instagram Dua Kehidupan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Junet. Saya tinggal di Jawa Barat yang terletak di Kabupaten Banten. Terima kasih buat Mas Wahyu yang sudah mengizinkanku untuk bercerita di channel Dua Kehidupan ini. Cerita ini adalah pengalaman horor saya saat bermain Jahe Langkung. Sebelum masuk ke cerita, saya perkenalkan dulu nama teman-teman saya yang ada di cerita, yaitu Bendot, Bodong, Basir, dan juga saya. Siang itu aku sedang duduk bersantai di depan rumah. Kemudian 3 temanku datang ke rumah. Biasalah, anak muda cuman menghabiskan waktu ngumpul bersama teman-teman, dibarengi kopi sama rokok. Karena waktu itu kita berempat baru lulus sekolah, jadi belum ada yang memutuskan untuk bekerja. Hehe. Di saat asik-asiknya kita bersenda gurau, teman saya yang bernama Bendot ngajakin main Jahe Langkung di pabrik padi. Awalnya kita bertiga menolak, karena itu penuh resiko. Ditambah kita nggak didampingi orang yang berpengalaman masalah mistis. Namun Bendot tetap memaksa kita agar menurutinya, karena dia penasaran dengan makhluk gaib. Akhirnya dengan terpaksa kita bertiga ikutin ajakan si Bendot itu. Lagi pula kita dengar dari orang tua, pabrik padi itu tempatnya lumayan angker. Lagian aku juga penasaran, pengen tahu bener apa enggak sih di situ ada hal-hal yang berbau mistis. Akhirnya kita berempat setuju dan meminta izin sama kakekku yang bernama Kakek Musa. Tadinya sih nggak diizinin, takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi namanya juga darah muda, terus rasa penasaran juga benar-benar meronta. Akhirnya kita berempat memaksakan diri untuk mengadakan ritual Jahe Langkung tersebut di pabrik padi. Singkat cerita, pada jam 8 malam kita merangkai orang-orangan Jahe Langkung dengan alat seadanya. Meskipun jelek, yang penting berguna dan bisa dibuat untuk ritual. Setelah selesai merangkai, rasa kantuk pun datang menghampiri kami. Akhirnya kami bertiga ketiduran. Hanya Bendot yang terjaga karena saking asiknya mainan HP. Kira-kira jam 12:30 malam, akhirnya Bendot pun membangunkan kami bertiga dan Bendot bertanya, "Oi, bangun, jadi nggak nih kita?" Akhirnya kita bertiga terbangun dan menjawab, "Jadilah, udah bikin persiapan dari tadi, masa nggak jadi sih?" Akhirnya kita mempersiapkan barang yang akan dibawa untuk Jahe Langkung. Kita berempat jalan kaki menuju pabrik tersebut. Lokasinya di belakang pabrik dekat tempat pembuangan sampah. Walaupun tempatnya sangat bau busuk, tapi kita berempat tidak peduli dengan hal itu. Kemudian kami pun mulai permainan Jahe Langkung tersebut. Awalnya sih biasa aja, nggak ada apa-apa, cuman ada nyamuk dan banyak semut. Hehe. Tapi tiba-tiba Basir beralasan sakit perut ingin pulang. "Bro, kita pulang yuk, aku sakit perut nih." "Ah, tahan dulu napasir, permainan juga baru dimulai, belum ketemu hantunya masa mau pulang?" jawabku. "Tahu tuh, sia-sia dong kita kalau pulang sekarang," kata Bendot. "Sebenarnya perasaanku dari tadi udah gak enak bro," kata Basir. "Gak enak kenapa Sir? Menahan mules?" kataku. "Suasana di sini udah beda dari sebelumnya bro," kata Basir. Di saat kita sedang berbicara, tiba-tiba
kita dikagetkan oleh suara benturan tembok yang ada di belakang kita. Benturan itu sangat keras sekali. Lalu akhirnya dengan rasa takut, kita berempat pun mengecek di belakang tembok tersebut. Dan tiba-tiba kita dikagetkan oleh sosok yang badannya hancur berlumuran darah. Pokoknya tubuhnya sudah tidak utuh deh. Dengan rasa panik, kami pun pergi dari tempat itu. Namun sosok hantu tersebut tiba-tiba mengejar kami. Lalu dia tepat berada di depan kami. Kami pun memutar arah dan kembali lagi ke tempat ritual tersebut. Dan kami dikagetkan lagi melihat orang-orang Jailangkung tersebut melayang dan mengejar-ngejar kami. Kami pun bingung harus kabur kemana. Dan di saat itu tiba-tiba Basir berdiam diri seperti patung dan melihat kami bertiga dengan pandangan kosong. Kami pun bertanya kepada Basir, "Sir, Basir, jangan bercanda Sir. Situasi kayak gini sempat-sempatnya kamu bercanda." Tapi dia cuma tersenyum. Tak lama kemudian Basir pun mengamuk dan dia pun berkata, "Mau apa kalian datang sini? Dan ada urusan apa kalian kesini? Pergi!" Kami pun kaget mengapa sikap dan suara Basir bisa berubah seperti itu. Seketika Basir pun lari dari kami bertiga. Kami heran, dengan badan sebesar itu mana mungkin bisa lari dengan secepat itu. Kami lalu mengejar Basir. Persis di dekat mesin padi itu Basir duduk terdiam. Lalu kami menghampiri dan bertanya, "Sebenarnya kamu kenapa Sir?" Lalu dia pun menangis dan berkata, "Apa tujuan kalian kesini? Dan kenapa kalian memanggilku?" Kami pun kaget dengan pertanyaan Basir tersebut. Ternyata Basir kerasukan penunggu gerung itu. Kemudian kami pun mengakui kesalahan kami yang telah bersikap ceroboh kepada makhluk yang memasuki tubuh Basir itu. Namun makhluk itu tetap tidak terima dan tidak mau melepaskan Basir. Lalu aku bertanya, "Kenapa kamu gak mau keluar? Biarkan kami pergi. Kami minta maaf sudah mengganggu." Dengan rasa takut, kami pun bernegosiasi lagi dengan makhluk tersebut untuk melepaskan tubuh Basir. Tapi tetap saja makhluk itu tidak mau keluar. Dan akhirnya aku membaca doa-doa sebisaku. Lalu ia merasa kesakitan. Akhirnya ia pergi dan melepaskan tubuh Basir. Selang beberapa menit, akhirnya Basir pun tersadar. Lalu kami bergegas pergi dari tempat tersebut dengan perasaan takut dan bersalah. Bahkan Bendot pun sampai menangis.